Selamat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, Kak Vika dan Bu Iwan. Hari ini akan memimpin ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Sudah 2 minggu ya, nggak kerasa adik-adik kembali lagi untuk sekolah daring ya. Gimana? Perasaannya gimana? Enak enggak ya? Enggak enak ya. Tapi kita wajib bersyukur. Apapun keadaannya kita wajib bersyukur karena semua itu atas penyertaan Tuhan. Kita akan mulai sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita akan pujikan hari ini kurasa bahagia. Kita bahagia, kita semangat untuk sekolah minggu online lagi ya. Mulai minggu ini ya. Kita yuk, hari ini kurasa bahagia. Sebelum kita lanjutkan ibadah pagi hari ini, kita akan berdoa. Kita siapkan hati kita akan berdoa supaya pertemuan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Berdoa, siapkan, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapak yang makasih, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Bapak. Kau bangunkan kami dari tidur kami, dan Kau telah kumpulkan kami masing-masing Bapak di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun kami melalui daring. Tuhan kiranya berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati semuanya Bapak, semua alat-alat yang dipakai, baik itu pengirim pujian, singer maupun nanti pembawa firman. Tuhan berkati kami masing-masing. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, pada minggu hari ini akan dibawakan oleh Kak Nena. Kita akan siapkan hati kita, siapkan Alkitab, siapkan hati kita akan pujikan firman Tuhan itu kudengar.
Firman Tuhan ku dengar ya? Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bertemu dengan Kak Nena. Seperti minggu yang lalu, kita masih melakukan ibadah online ya. Dan saat ini kakak-kakak yang kelas 4-6 juga kita harus dengan sukacita melakukan ibadah online lagi. Karena kita tahu pandemi saat ini sedang merebak. Nah, teman-teman yang ada di rumah tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan sukacita. Oke, yuk kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan-Mu yang hidup ini boleh menjadi teladan, boleh menjadi kekuatan iman kami, dan boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Bapa, meskipun saat ini kami harus kembali beribadah online, tapi biarlah sukacita dan kuasa Tuhan tetap melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 45 ayat 3-15. Kita buka bersama-sama. Nanti adik-adik boleh membaca di rumah ya. Kita membaca masing-masing di rumah adik-adik semua. Adik-adik, Kak Nena mau tanya. Di sini ada nggak yang pernah sakit hati atau pernah bertengkar dengan saudaranya atau pernah sakit hati dengan temannya atau dengan orang yang kita kenal? Ada nggak yang pernah sakit hati? Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan saat kalian sakit hati atau pernah disakiti oleh teman atau saudara? Hari ini kita mau menyaksikan atau mendengarkan cerita dari seseorang yang disakiti oleh saudaranya, tapi dia mau dengan kasih untuk mengampuni saudaranya. Yuk, siapa yang mau menyaksikan? Oke, silakan duduk yang rapi. Kita mau bersama-sama menyaksikan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu."
supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya, sebab
sebelum aku mati. Kita sudah saksikan bersama cerita tentang Yusuf, di mana Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya meskipun Yusuf telah disakiti oleh saudara-saudaranya. Nah, dari cerita tadi kita mau sama-sama belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar untuk mengampuni. Kita tidak menyimpan dendam meskipun kita disakiti. Nah, Kak Nena tahu, meskipun itu sebenarnya tidak mudah, tetapi kita mau sama-sama belajar untuk terus mengampuni dan tetap melakukan hal yang baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Dengan mengampuni, kita dibebaskan dari rasa benci dan kita juga membebaskan orang lain dari rasa bersalah. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama belajar, kita mau meneladani Yusuf dari cerita pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Disampaikan oleh Kak Nena. Pada kesempatan ini kita juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan itu nanti pada saat besok minggu depan ke gereja lewat orang tua, atau nanti bisa dititipkan ke kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya ya. Kita akan iringi pujian persembahan ini dengan, mari kita pujikan lagu Beri Syukur. Berdoa. Ayo Kak Vika berdoa persembahan. Ayo teman-teman, adik-adik semua, kita tutup tangan, tutup mata, kita mau berdoa buat persembahan sama penutup. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Yesus, hingga pada pagi hari ini Engkau menyertai kami Yesus bersama-sama dalam sekolah minggu pada hari ini. Dan saat ini Yesus, kami telah memberikan berkat padamu Yesus, sebagai berkat kami, kiranya berkati Engkau kuduskan persembahan ini Yesus, berkati supaya bisa berguna bagi kegiatan sekolah minggu kami. Berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan ini Yesus, supaya bisa mengelolanya dengan baik. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai. Dan saat ini Yesus, kami mau berdoa, kami mau tutup sekolah minggu ini, kiranya Engkau berkati Yesus, kami bisa bertemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat. Terima kasih, kami dosa kami manusia kita Yesus, dan melalui Yesus Kristus kami tahu untuk syukur. Amin. Sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan pujikan sekali lagi pujian Mengampuni Lebih Sungguh.
kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan berjumpa lagi minggu depan lewat online lagi ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.